Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jumpa kembali di channel Haji Gun Unara, di mana channel ini selalu berkaitan dengan sejarah Syekh Haji Abdul Wajah Gunung Sari Ibanegara Ciamis. Wahai sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, semoga keadaan sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah waliullah Syekh Syarif Hidayatullah atau sebut Gunung Jati Cirebon, yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon dan Banten. Maka dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama di Banten. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak sejarahnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video saya. Syekh Haji Abdul Wajah Gunung Sari Ibanegara Ciamis merupakan keturunan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon ke-10. Syekh Haji Abdul Wajah putra Syekh Khotib Muwahhid Panyalahan Pamijahan bin Syekh Bagus Khalifah bin Raden Entol Wiraha bin Serupan Cibuni Agung bin Nyai Sudarsa bin Raga Gempol I bin Panembahan Ratu I bin Pangeran Sedang Kemuning bin Pangeran Pasarian bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon adalah merupakan salah satu dari keanggotaan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, meliputi daerah Cirebon, Banten, Karawang, Garut, Tasikmalaya, Galuh, dan Sumedang Larang. Juga meliputi daerah luar Jawa Barat, yaitu Kota Lampung. Syekh Syarif Hidayatullah lahir di Mesir, Kairo pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah Ubdatuddin bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubaligh dan ulama besar dari Gujarat, India, yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Shah, putra Abdullah Khan, putra Abdullah Malik, putra Alwi, putra Syekh Muhammad Shahib Mirbat, ulama besar di Hadramaut Yaman, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui cucunya Imam Husain. Sedangkan ibunya Syarif Hidayatullah adalah Nyai Rara Santang atau yang disebut Syarifah Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Pajajaran dan dari istrinya Nyai Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaran dengan Nyai Subang Larang pada tahun 1422 Masehi dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, Pangeran Walasungsang yang bergelar Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cirebon Girang, berguru kepada Syekh Datul Kahfi. Kedua, Nyai Rara Santang atau yang disebut Syarifah Mudaim, murid dari Syekh Datul Kahfi, mubaligh asal Baghdad. Ketiga, Prabu Kian Santang atau Raden Sangara atau Syekh Sunan Rahmat Suci Godog Garut. Nyai Subang Larang nama aslinya yaitu Kubang Kencana Ningrum, lahir sekitar tahun 1404 Masehi. Ayahnya adalah Ki Gedeng Tapa, merupakan sah bandar pejabat pemerintah di Pelabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat. Ki Gedeng Tapa menitipkan anaknya Kumbang Kencana Ningrum untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin di daerah Pura, Desa Talagasari, Karawang. Kumbang Kencana Ningrum belajar Islam selama 2 tahun
bersama Syekh Kuro memberikan gelar kepada Subang Larang, artinya pahlawan berkuda. Pada masa remajanya, Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Atawillah Sajili di Mesir. Kemudian ia ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Setelah selesai menuntut ilmu dan berhaji, maka pada tahun 1470 Masehi, dia berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Kedatangan Syarif Hidayatullah bersama ibunya Syarifah Mudaim disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana di negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 Masehi dan mampir terlebih dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Syarifah Mudaim minta agar diizinkan tinggal di Pasumbangan Gunung Jati, dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya Syekh Datul Kahfi, gurunya Pangeran Cakrabuana. Syekh Syarif Hidayatullah dipanggil Sunan Gunung Jati dan dinikahkan dengan putri Pangeran Cakrabuana, yaitu Nyai Pakungwati. Kemudian diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana, yaitu pada tahun 1479 Masehi. Ia sebagai pangeran dakwah Islam, dilakukannya melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Karena Pangeran Cakrabuana usianya sudah lanjut, maka Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Setelah pengangkatan sebagai penguasa Kesultanan Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah menghadiri rapat para wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadikan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali. Pada tahun 1480 Masehi, pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk menemui kakeknya, yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali, tetapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Pada waktu itu di daerah Serang udah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah di tempat itu. Pada awalnya Syarif Hidayatullah bersama Pangeran Walasungsang melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak dimaksudkan perang melawan musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu, sehingga menarik hati masyarakat Wahanten dan Pucuk Umun sebagai penguasa Wahanten pesisir. Di wilayah Wahanten atau Banten terdapat dua penguasa, yaitu satu Sang Surosoan, putra dari Prabu Jayadewata atau Siliwangi yang menjadi Pucuk Umun, penguasa untuk wilayah Banten pesisir. Kedua, Arya Soragana yang menjadi Pucuk Umun untuk wilayah Banten Girang. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten, Prabu Surosowan atau Ki Gedeng hingga masuk Islam. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyai Kawung Anten. Dari pernikahan inilah melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni satu
Ratu Winaon, lahir pada tahun 1477 Masehi. Kedua, Maulana Hasanuddin, lahir pada tahun 1478 Masehi, dengan gelar Pangeran Sabakingkin atau Sedakinkin. Diberi gelar tersebut oleh kakeknya, yaitu Prabu Srosawan. Maulana Hasanuddin kelak cikal bakal Raja Banten pertama. Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 sampai dengan 1568 Masehi. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa pada tahun 1487 Masehi, bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian atau pasal dari Kesultanan Demak. Terbukti dengan tidak adanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara resmi sebagai Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang digariskan oleh Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubalig Wali Songo. Bahkan agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Syarif Hidayatullah maupun Raden Patah mengalami kesulitan karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan eksternal dari Kerajaan Sunda Galuh sekarang, bagian dari Jawa Barat, dan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai melakukan ekspansi di wilayah Asia Tenggara. Raja Pakuan bersekutu dengan Portugis di Pasai dan Malaka bertujuan untuk mengurangi pengaruh Syarif Hidayatullah yang telah berkembang di Cirebon dan Banten. Syarif Hidayatullah membimbing Pati Unus dalam pembentukan armada gabungan Kesultanan Banten, Demak, Cirebon di Pulau Jawa dengan misi ulama adalah mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara. Perkawinan Pangeran Sablanglor atau yang disebut Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu, putri Sunan Gunung Jati pada tahun 1511 Masehi sebagai Senopati Sarjawala, Panglima Laut Kerajaan Demak. Sablanglor untuk sementara berada di Cirebon. Kelak Yunus Abdul Qadir akan menjadi Sultan Demak pada tahun 1518 Masehi. Persekutuan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak ini sangat mencemaskan Jaya Dewata atau Siliwangi di Pakuan. Pada tahun 1512 Masehi, Siliwangi mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Portugis Afonso de Albuquerque di Malaka, yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudra Pasai. Pada tahun 1513 Masehi, Tom Pires, pelaut Portugis, menyatakan dalam catatannya bahwa sudah banyak dijumpai orang Islam di pelabuhan Banten. Syarif Hidayatullah mengajak putranya Maulana Hasanuddin untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Sekembalinya dari Mekah, mereka kemudian melakukan dakwah Islam dengan sopan, ramah, serta suka membantu masyarakat. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan untuk bisa membawa wawasan dan pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.